Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Erlinda Oktaliani. Saya dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan tanah. Apa itu pengolahan tanah? Pengolahan tanah merupakan proses di mana tanah digemburkan dan dilembekkan dengan menggunakan bajak ataupun garu yang ditarik dengan banyak sekali sumber tenaga, menyerupai tenaga insan, tenaga hewan, dan mesin pertanian seperti traktor. Melalui proses ini, kerak tanah teraduk sehingga udara dan cahaya matahari menyentuh tanah lebih dalam dan meningkatkan kesuburannya. Demikian itu, tanaman yang sering digarap sering mengakibatkan kesuburannya akan berkurang. Tujuan dari pengolahan tanah ini sendiri agar tanaman yang ditanam di tanah tumbuh dengan baik dan bisa berproduksi dengan maksimal, sehingga pertanian akan menjadi menguntungkan. Hasil yang diperoleh pun akan meningkatkan ekonomi bagi para petani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan tanah konvensional. Pengolahan tanah konvensional merupakan proses pengolahan tanah yang dilakukan secara bertahap, dari tahapan yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Nah, untuk pengolahan tanah konvensional sendiri, ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan ada 4 tahapan yang akan dilakukan saat pengolahan tanah konvensional. Yang pertama yaitu land clearing, yang kedua pembajakan tanah, yang ketiga penggaruan tanah, dan yang keempat adalah pembukaan dasar. Yang pertama adalah land clearing. Dapat dilihat melalui gambar tersebut bahwa teman-teman semua itu tidak akan asing lagi dengan gambar yang sudah saya tampilkan. Land clearing merupakan pembersihan lahan yang akan dijadikan area pertanaman. Land clearing secara manual dilakukan menggunakan alat sederhana seperti cangkul, parang, dan lain sebagainya. Sedangkan land clearing yang dilakukan secara mekanis dilakukan dengan menggunakan mesin pertanian seperti traktor. Dan untuk hasil yang akan diperoleh nantinya itu akan berbeda dari yang sederhana maupun yang secara mekanis. Yang kedua adalah pembajakan tanah. Dapat dilihat melalui gambar tersebut, pasti tidak asing lagi ya bagi teman-teman bahwa pembajakan tanah dilakukan pada kondisi setelah turun hujan atau sebelum turun hujan. Ini dikarenakan pada kondisi tersebut tanah memiliki struktur yang tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek. Dengan begitu, tanah akan mudah dibajak. Pembajakan tanah dapat dilakukan sebanyak 2 kali dan dengan kedalaman bajak 12-20 cm dari permukaan tanah. Untuk kedalaman saat pembajakan tanah ini juga akan mempengaruhi struktur-struktur dalam tanah. Untuk itu, harus memiliki skill atau kemampuan khusus bagi para petani saat melakukan pembajakan tanah. Yang ketiga adalah penggaruan tanah. Dapat dilihat melalui gambar tersebut, penggaruan tanah dapat dilakukan menggunakan garu, cangkul, atau traktor untuk menghancurkan gumpalan-gumpalan tanah yang keras yang dihasilkan dari pembajakan tanah. Sehingga struktur dan tekstur tanah memungkinkan untuk ditanami. Struktur dan tekstur tanah ini nanti akan menjadikan tanah yang tadi semulanya gumpalan-gumpalan besar yang keras akan menjadi gumpalan-gumpalan halus yang semakin kecil. Sebaiknya pada saat penggaruan tanah ini dilakukan pemupukan terlebih dahulu. Karena pada pemberian pupuk organik ataupun anorganik, saat penggemburan menjadikan pupuk dapat teraduk secara rata pada lapisan olah tanah, sehingga tidak akan dilakukan pekerjaan secara 2 kali, jadi akan sekaligus, sehingga tanah dan pupuk ini akan tercampur semakin rata. Yang keempat adalah pemupukan dasar. Dapat dilihat melalui gambar tersebut, pemupukan dasar bertujuan untuk menambah unsur hara dalam tanah agar tanah menjadi lebih subur dan tercukupi kebutuhan unsur haranya. Pemupukan dasar yang diberikan lebih awal dapat merangsang perkembangan akar lebih dalam. Jika tanah diketahui bereaksi asam, maka petani disarankan untuk menggunakan kapur dolomit di lahan pertanian untuk menaikkan pH tanah. Pupuk yang biasa dijadikan sebagai pupuk dasar adalah pupuk kandang. Pupuk kandang yang digunakan biasanya
berasal dari sapi. Pupuk makro tunggal seperti urea, SP36, dan pupuk makro majemuk seperti NPK, sesuai dengan kebutuhan komoditas yang ingin ditanam. Sebaiknya saat menggunakan pupuk makro tunggal maupun makro majemuk, menggunakan takaran yang sesuai. Jangan menggunakan takaran yang berlebih, karena akan mempengaruhi proses pertumbuhan pada tanaman tersebut. Semua tahapan pengolahan tanah secara konvensional ini biasanya membutuhkan waktu 16-18 hari, tergantung pada lahan yang akan dikelola. Dalam mengolah tanah secara konvensional, sebaiknya dilakukan 1 minggu sebelum masa tanam dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar dalam kurun setelah pengolahan tanah, hama dan gulma sudah mati, dan mikroorganisme tanah dan hara yang dibutuhkan tanaman sudah tersedia di dalam tanah. Baiklah, di sini akan ada sesi tanya jawab. Di sini saya sudah berada dengan satu audiens yang akan mengajukan pertanyaan terkait dengan presentasi dan penjelasan yang sudah saya sampaikan. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Sarah Madani. Saya ingin bertanya, mengapa pengolahan tanah dibutuhkan tahapan penggaruan tanah? Ya, baik, akan saya jawab. Pada dasarnya penggaruan tanah ini sangat dibutuhkan saat melakukan pengolahan tanah konvensional. Mengapa? Karena di saat penggaruan tanah sendiri, ini akan menghancurkan gumpalan-gumpalan keras yang berada saat melakukan pembajakan tanah tersebut. Jadi sangat penting adanya penggaruan tanah agar saat kita menanam tanaman tersebut akan mempermudah dan tidak mempersulit petani untuk menanam di lahan tersebut. Begitu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, sekian pertanyaan dari audiens yang sudah diajukan. Semoga apa yang sudah diajukan tersebut dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.